Hai Userners, balik lagi sama gue Birgita Ajeng di Uzon ID. Di video kali ini gue mau komparasi dua smartphone yang ada di harga 5 jutaan, yaitu Vivo V20 yang harganya pas 5 juta dan Samsung Galaxy M51 yang harganya 5,5 juta rupiah. Jadi cuman ada selisih harga 500 ribu di antara keduanya. Nah, sebenarnya kemiripan di antara kedua ponsel ini nggak cuman dari harganya, ada banyak atau mungkin ada beberapa spesifikasi yang mirip dan tentu aja banyak juga perbedaannya. Nah, di antara kedua ponsel ini mana sih yang lebih baik, mana sih yang mendingan, dan apa aja sih persamaan dan perbedaan di antara keduanya? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai ya. Oke Userners, kita mulai dari desainnya dulu ya. Kalau kita lihat dari desain bodi belakang di kedua ponsel ini, menurut gue, desain Vivo V20 jauh lebih menarik dibandingkan Galaxy M51. Kalian bisa lihat sendiri di sini, dari desain kamera belakangnya, Vivo V20 hadir dengan desain kamera belakang yang berbeda dari ponsel lain. Sementara untuk Galaxy M51, desain kamera belakangnya ini sebenarnya sama aja ya kayak beberapa ponsel Samsung lainnya di kelas menengah. Nah, untuk bodi belakangnya juga kalian bisa lihat di sini ada gradasi warna. Jadi nggak cuma satu warna doang kayak yang di Galaxy M51. Di Vivo V20 ini kalau misalnya kita lihat dari atas tuh dia kayak mulai dari abu-abu lalu ke bawah tuh agak-agak kehitaman. Nah, untuk material bodinya juga, Vivo V20 ini hadir dengan material bodi bagian depan dan belakang dari kaca, sementara lalu untuk frame-nya di sini juga frame-nya kaca. Nah, kalau Galaxy M51 untuk bodi belakangnya dan frame-nya terbuat dari polikarbonat. Jadi memang terlihat lebih, sebenarnya keduanya lebih solid ya, cuman untuk materialnya memang berbeda. Dan untuk bodi belakangnya juga di Vivo V20 ini diberikan finishing matte dan jadi sehingga memberikan kesan halus. Tapi waktu itu kan Vivo V20 mengklaim kalau kesan halus itu menimbulkan kesan tidak bisa meninggalkan bekas sidik jari. Tapi sebenarnya kalau gue lihat lebih dekat, di sini tuh masih bisa meninggalkan bekas sidik jari. Nah, kalau kalian lihat juga di Galaxy M51 ini, sebenarnya di sini juga bisa kelihatan banget ya. Kalau dari dekat tuh kelihatan banget bekas sidik jari di bodi belakang ini. Jadi itu sih perbedaan yang ada di desain dari Galaxy M51 dan Vivo V20. Oke, sekarang kita beralih ke layar. Untuk Vivo V20 memiliki layar 6,4 inci AMOLED dan untuk Galaxy M51 layarnya 6,7 inci Super AMOLED Plus. Jadi kalian bisa lihat ya, bisa tahu perbedaannya. Dan kemudian untuk penempatan kamera selfie, Vivo V20 mengusung mini drops untuk penempatan kamera selfie, sementara untuk Galaxy M51 mengusung punch hole untuk penempatan kamera selfie. Untuk bezelnya sendiri sebenarnya di Galaxy M51 ini bezelnya jauh lebih tipis dibandingkan Vivo V20. Kalau di sini tuh bezelnya masih agak tebal di bagian bawah. Tapi kalau di sini menurut gue hampir semuanya bezel itu tipis banget di layar Galaxy M51. Nah, terus untuk resolusinya, kedua ponsel ini tuh mengusung resolusi layar yang sama, yaitu Full HD Plus 1080 dikali 2400 pixel. Untuk refresh rate-nya juga sama, yaitu 60 Hz. Oke, masih soal layar, kedua ponsel ini juga sebenarnya menghadirkan opsi lock screen yang hampir sama, mulai dari PIN, lalu ada fingerprint, dan face recognition. Cuman bedanya, Vivo V20 ini menghadirkan fingerprint in display, sementara Galaxy M51 menghadirkan fingerprint di sisi sebelah kiri bodi ponsel. Di sini kalian bisa lihat. Nah, kalau dari pengalaman gue selama menggunakan kedua ponsel ini, untuk layar dari Galaxy M51 ini sebenarnya jauh lebih responsif ya, jauh lebih cepat dibandingkan Vivo V20. Mungkin karena layar di Galaxy M51 ini mengusung layar Super AMOLED Plus, cuman dan itu tuh jauh lebih enak aja sih kalau menurut gue untuk pemakaian layar di Galaxy M51.
Iya, sekarang kita beralih ke performa dari kedua ponsel ini. Kita bicara soal prosesor ya. Untuk keduanya, prosesornya tuh sebenarnya nggak jauh beda karena Vivo V20 didukung prosesor Snapdragon 720G dan Samsung Galaxy M51 didukung prosesor Snapdragon 730G. Jadi sama-sama di seri 7 dan ada embel-embel G gaming di belakangnya. Jadi emang keduanya tuh benar-benar nggak jauh berbeda untuk prosesor. Nah, untuk RAM-nya, kedua ponsel ini sebenarnya punya RAM yang sama, yaitu 8 GB dan ROM-nya 128 GB. Terus, kalau bicara soal baterai, tentu aja Galaxy M51 punya kapasitas baterai yang jauh lebih besar, yaitu 7.000 mAh, sementara Vivo V20 kapasitas baterainya 4.000 mAh. Cuman, untuk Vivo V20 ini, menariknya dia didukung fast charging 33 watt, sementara untuk Galaxy M51 fast chargingnya hanya 25 watt. Oke, jadi meskipun Galaxy M51 ini punya kapasitas baterai yang jauh lebih besar, dia itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengisian baterai karena chargingnya itu cuman 25 watt. Jadi untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100% itu membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nah, kalau Vivo V20 ini karena dia kapasitas baterainya kecil, cuman 4.000 mAh, tapi punya fast charging 33 watt, dia tuh cuman butuh pengisian daya dari 0 sampai 50% itu hanya sekitar 30 menit. Terus, persamaan lain yang ada di kedua ponsel ini adalah keduanya sama-sama memiliki NFC. Ini tuh fitur yang sangat penting banget ya buat teman-teman yang sangat mengandalkan uang elektronik. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk cek atau top up saldo. Nah, Uzoners, sekarang kita beralih ke pembahasan soal kamera pada kedua ponsel ini. Untuk Vivo V20 memiliki kamera belakang 3 yang terdiri dari 64 megapiksel wide angle kamera, lalu 8 megapiksel ultra wide angle kamera, dan 2 megapiksel depth kamera. Nah, untuk kamera belakang pada Galaxy M51 terdiri dari 4 kamera, yaitu 64 megapiksel wide angle kamera, lalu ada 12 megapiksel ultra wide angle kamera, kemudian ada 5 megapiksel makro kamera, dan 5 megapiksel depth kamera. Jadi, untuk kamera belakangnya memang agak jauh berbeda ya, karena Vivo V20 cuman ada 3 kamera belakang, sementara Galaxy M51 ada 4 kamera belakang. Nah, terus kalau kamera selfie di antara kedua ponsel ini juga resolusinya jauh berbeda karena Vivo V20 mengusung resolusi kamera selfie yang lebih tinggi yaitu 44 megapiksel, sementara Galaxy M51 hanya 32 megapiksel. Nah, untuk fitur video, kedua ponsel ini tuh sebenarnya sama-sama punya stabilisasi. Kalau di Vivo V20 ada yang namanya Ultra Stable, sementara kalau di Galaxy M51 namanya Super Steady. Dan di Vivo V20 ini juga ada fitur Steady Face. Jadi fitur ini tuh berfungsi untuk menstabilkan tampilan wajah kita ketika kita bikin vlog. Selain itu, di sini tuh juga ada beberapa fitur yang menurut gue menarik ya, seperti fitur dual view yang bisa membagi layar. Ketika kita mengambil video, layarnya jadi terbagi dua, atas dan bawah. Di situ tuh kita bisa menampilkan bagian depannya itu wajah kita. Maksudnya di bagian bawah itu bisa menampilkan wajah kita, dan di bagian atas itu bisa menampilkan apa yang ada di depan kita. Nah, selain itu, video di Vivo V20 ini juga bisa merekam sampai resolusi 4K. Dan itu yang menurut gue fitur-fitur yang menarik yang ada di ponsel ini. Dan untuk Galaxy M51 di mode video di ponsel ini juga punya beberapa fitur menarik menurut gue. Contohnya kayak AR Doodle. Jadi ketika kita bikin video, kita tuh bisa sambil bikin gambar lucu-lucuan gitu. Nah, terus di kamera ponsel ini juga ada fitur single take. Nah, kita semua tahu ya, fitur single take itu adalah fitur yang pertama kali muncul di Samsung Galaxy S20 series. Jadi itu tuh adalah fitur yang kayaknya fitur yang benar-benar inovasi banget dari Samsung, dan itu tuh dihadirkan di ponsel Galaxy M51 ini. Nah, kalau untuk perekaman video, Galaxy M51 ini cuma bisa merekam sampai resolusi HD. Beda banget kayak tadi udah gue jabarin ya, di Vivo V20 ini bisa merekam sampai resolusi 4K. Oke, Uzoners, jadi dari tadi tuh gue udah bahas ya semuanya soal persamaan maupun perbedaan dari Vivo V20 dan Galaxy M51. Ya, untuk persamaannya sendiri kalian udah tahu, dan gue mau kasih recap lagi. Jadi, selain harga, kedua ponsel ini tuh punya persamaan
dalam hal resolusi layar, yaitu Full HD+, lalu refresh rate-nya sama-sama 60 Hz, kemudian RAM dan ROM-nya juga sama, dan keduanya juga mengusung NFC. Nah, lalu untuk perbedaannya tentu jelas kalian bisa lihat dari desainnya ya. Kalau sebenarnya desain ini tuh soal selera ya, dan kalau gue sendiri sih selera gue jauh lebih tertarik sama Vivo V20 karena bagian belakangnya tuh lebih lebih menarik perhatian dibanding Galaxy M51 yang terkesan monoton, nggak ada perpaduan warna apapun di belakang sini, jadi cuma satu warna, dan itu yang menurut gue lebih menarik Vivo V20. Tapi gue nggak tahu selera teman-teman kayak gimana. Dan terus kalau bicara soal kapasitas baterai, tentu aja Samsung Galaxy M51 ini punya kapasitas baterai yang besar banget, jauh lebih besar dibandingkan Vivo V20. Kapasitas baterai dari ponsel ini kan kita tahu 7000 mAh, dan menurut gue ini cocok banget untuk orang-orang yang aktif, yang produktif, dan punya banyak gadget selain smartphone, kayak misalnya smartwatch nih yang gue pakai, atau seperti earbuds. Kedua perangkat itu ya, contoh kedua perangkat itu tuh kan kita kalau pakai tuh selalu terkoneksi dengan Bluetooth ya ke smartphone, dan pemakaian Bluetooth itu kan sangat memakan daya baterai. Jadi menurut gue ponsel ini tuh cocok banget untuk orang-orang yang aktif dan punya banyak gadget untuk meningkatkan produktivitas mereka. Jadi mereka tuh nggak perlu khawatir kehabisan baterai ketika banyak perangkat tersambung ke ponsel mereka. Ponsel Galaxy M51 ini menggunakan Bluetooth. Jadi daya tahan baterainya tuh jauh lebih lama dibandingkan Vivo V20 ini. Cuman ya itu tadi, karena dia cuman punya fast charging 25 watt, jadi butuh waktu yang lumayan lama ya, 2 jam untuk mengisi baterai dari 0 sampai 100%. Dan kalau di Vivo V20 ini jelas jauh lebih cepat untuk pengisian baterainya, karena memang kapasitas baterainya juga lebih kecil dan fast chargingnya juga 33 watt. Nah, terus untuk kameranya sendiri, memang Vivo V20 memiliki jumlah kamera belakang yang jauh lebih sedikit dibandingkan Galaxy M51. Akan tetapi, fitur yang ada di dalamnya tuh sebenarnya punya keunggulan masing-masing sih. Nggak ada yang jauh lebih bagus, nggak ada yang jauh lebih gimana gitu. Karena menurut gue fitur-fitur yang ada di dalam kedua ponsel ini tuh tergantung selera sih. Kalau gue suka sama fitur dual view yang ada di Vivo V20. Tapi gue juga suka sama fitur AR Doodle yang ada di Galaxy M51 ini. Jadi semua itu tergantung selera. Balik lagi tergantung selera. Meskipun jumlah kamera belakangnya jauh lebih sedikit, sebenarnya fitur yang diusung pada kamera Vivo V20 ini juga sama lah ya. Banyak juga sebanding dengan di Galaxy M51, dan banyak juga yang menarik gitu fitur-fitur kameranya. Terus kayaknya itu aja ya komparasi perbandingan yang bisa gue share ke kalian di antara Galaxy M51 dan Vivo V20 ini. Nah, kalau menurut kalian nih users, kalian mending pilih mana nih? Galaxy M51 atau Vivo V20? Keduanya cuma selisih harga 500.000. Kalian boleh banget share pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian like, subscribe juga Uzone ID, lalu share video ini sebanyak-banyaknya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.